Aduh, kecil banget nih suaranya. Bapak Ibu mau ke rumah Tuhan Natalan atau mau tidur? Kita ulangin sekali lagi nggak sih? Coba-coba kita ulang sekali lagi ya. Oke. Shalom. Oke, kami ingin mengucapkan Selamat datang dan selamat Natal. Nah, tapi sebelum ke acara intinya, nggak afdol nggak sih kalau misalkan jemaat yang sudah hadir di sini nggak tahu tema Natal tahun ini tuh apa sih? Bapak Ibu jemaat, ada yang tahu nggak tema Natal tahun ini? Ya. Coba sebutin apa tema Natal tahun ini. Betul banget. Jadi tema Natal tahun ini adalah pemberian terbesar. Dikutip dari Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya kami akan membacakan rules untuk ibadah kita pada hari ini. Nah, jadi yang pertama, bagi jemaat yang sudah datang dimohon untuk menempati bangku-bangku yang terlebih depan terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang membawa barang bawaan seperti tas dapat diletakkan di bawah kursi atau di bawah di depannya agar kursi-kursi yang kosong dapat diisi oleh jemaat yang lain. Selanjutnya, mohon untuk tidak makan maupun minum saat ibadah berlangsung karena kita juga perlu untuk menjaga kebersihan area ibadah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang membawa handphone, pasti bawa handphone kan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu boleh merekam untuk rangkaian ibadah kita pada hari ini, tapi diharapkan handphonenya dapat di silent terlebih dahulu agar ibadah kita tetap kondusif. Nah, untuk anak-anak disarankan menempati bangku anak-anak yang disediakan di lantai 1. Selanjutnya untuk penyalaan lilin nanti, apabila jemaat ada yang belum mendapat lilin LED, boleh mengangkat tangan. Apakah semuanya udah mendapat lilin LED? Oke, berarti saya lihat di lantai 2 ini semuanya udah dapat lilin LED ya. Nah, setiap jemaat pasti akan menerima kupon seperti ini. Nah, jadi kupon yang pertama itu ada warna merah, ini diperuntukkan dewasa. Nah, kalau misalkan warna hijau diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, jadi kupon ini berlaku untuk 1 orang dan hanya ditukar untuk konsumsi saja. Selanjutnya, tadi kan udah dapat kupon ya Bapak Ibu. Nah, penukaran kuponnya dapat dilakukan setelah ibadah selesai di lantai 1. Jadi nanti yang ada di lantai 2 mungkin keluarnya dari yang paling belakang terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Biar kita nggak bentrok-bentrok nih untuk keluarnya. Oke, selanjutnya kami akan mempersilahkan Ketua Panitia Natal tahun 2023 Ibu Ria Anita untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Ria kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kami atas nama Ibu Gembala, Wakil Gembala, para majelis, juga seluruh panitia Natal mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah datang di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk boleh hadir bersama-sama dalam ibadah dan perayaan Natal GSJ Fajar Baru hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahannya kita semua boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Tema Natal kita tahun ini yaitu pemberian terbesar. Sebagaimana Tuhan Allah kita sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, itu adalah pemberian terbesar yang Allah berikan bagi kita. Nah, sebagai kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, sudahkah kita memberikan pemberian terbesar kita buat Tuhan? Biarlah itu menjadikan perenungan Natal kita semua pada hari ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat mengikuti ibadah ini, biar nama Tuhan dipermuliakan dan Bapak Ibu juga boleh merasakan berkat yang dari Tuhan. Kami mohon maaf jika ada selama pelaksanaan ibadah ini ada banyak kekurangan, kami atas nama Panitia Natal mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami bersyukur, terima kasih. Selamat beribadah. Oke, boleh beri ikatan tepuk tangan kepada Tuhan. Oke, terima kasih kepada Ibu Rianita untuk kata sambutannya. Oke, selanjutnya kami mengundang Bapak Pendeta Rahmat Ibrahim selaku Wakil Gembala GSJ Fajar Baru untuk membuka ibadah ini melalui doa. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama boleh menghadap kepada Tuhan. Kita mau undang semuanya untuk berdiri bersama-sama. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan.
Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala yang bukan hanya saja berfirman tetapi juga telah menyatakan dirinya kepada kami, menyatakan diri sebagai manusia lahir di dalam hati kami yang penuh dengan kotoran dosa. Karena kepedulian Tuhan sajalah kami boleh dipulihkan, kami boleh dikasihi dan disempurnakan, diangkat derajat kehidupan kami Tuhan. Bapa, kiranya kami boleh menyediakan hati kami untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai suatu hadiah yang tidak dapat sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Baik pujian, penyembahan, pelayanan yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang kami berikan. Jauh daripada apa yang Tuhan sudah berikan buat kami sekaliannya ya Tuhan. Tuhan, makna Natal yang kami rindukan supaya Tuhan nyatakan melalui firman-Mu, melalui ibadah pada sore hari ini secara khusus Tuhan nyatakan kami alami dalam kehidupan kami Tuhan di hari ini melalui ibadah, melalui baik pujian penyembahan firman Tuhan yang kami akan dengarkan dan kami lakukan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memasuki ibadah perayaan Natal GSIA Fajar Baru ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih atas doanya Bapak Rahmat, Bapak Pendeta Rahmat yang telah mengawali ibadah kita hari ini. Saya persilahkan jemaat untuk kembali duduk. Nah, dari tadi kami berdua udah ngomong terus banyak banget ya kan. Tapi emang jemaat kenal ya siapa kita? Kayaknya belum pada semuanya kenal gak sih? Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya. Iya dong. Kata pepatah apa tuh? Tak kenal maka tak sayang, jadi kenalan dulu sama kita. Oke, jadi acara hari ini akan kami bawa berdua bersama dengan saya Laurin dan partner saya Nafiri. And now, welcome to GSJA Fajar Baru Christmas Celebration. lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersemangat untuk menyambut
kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan kita itu baik, amin. Amin. Kita sungguh bersyukur jadi umat Tuhan, amin saudara. Amin. Haleluya, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan pada pada sore hari ini. Mari kita tetap bersemangat, amin. Kau mulia Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Mari kita bersuka untuk Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Amin. Yang telah lahir ke dunia. Yesus, Engkaulah Rajaku, yang berkuasa atas segala-galanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Kau mulia Tuhan. Yes. Ayo sama-sama. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Amin. Yang telah lahir ke dunia. Yesus, Engkaulah Rajaku, yang berkuasa atas segala-galanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yo, yes. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan, bersama kami nyatakan Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan. Saungan jemaat untuk menaikkan pujian ini, amin. Ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Amin. Ada semangat Bapak Ibu. Amin. Kalau kita merasa bersemangat, kalau kita merasa Tuhan itu ada juru selamat kita, mari kita beri yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita
terus bersemangat, jangan diam aja loh. Kalau di sini kita memuji Tuhan, amin. Amin. Bukan menyenangin kita, tapi menyenangin Tuhan kita, amin. Yes. Setuju? Mari kita naikkan pujian. Gloria. Kami datang membawa pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari kita satukan suara kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Ayo sama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kita akan memberi pujian kita kepada Tuhan dengan berkata, we give you glory Jesus. Yes. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Gloria. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Wah, jauh juga pelayanan hari ini. Sampai ke ujung kulon. Wah,
luar biasa. Tadi saya ketemu badak. Culanya 2. Ngelawan banteng. Tinggal 1. Luar biasa. Jauh sekali. Capek ini. Ikut Tuhan melelahkan capek. Tapi saya suka. Puji Tuhan. Besok saya pelayanan lagi. Saya harus bersiap-siap ini. Sampai juga di rumah. Aduh, bisa duduk istirahat sejenak. Tunggu dulu. Persiapan dulu. Alkitab sampai 3 ini tak bawa. Bingung ini mau bahasa yang mana saya itu. Shalom Pak Pendeta. Pak Dermawan. Wah, luar biasa Pak. Waduh, saya diberkati tuh Pak. Ada apa gerangan Pak Dermawan kok Wah, tiba-tiba kabarnya datang? luar biasa. Bentar. Oh ya benar Pak Dermawan. Iya. Dari jauh kok mengkilap. Oh itu, ini ternyata Ini pengusaha, Pak Pak. Dermawan ini pengusaha sukses ini. Sampai mengkilap dari jauh. Belum lama menang tender Pak. Puji Tuhan itu. Saya doakan iya. doakan tiap malam itu Pak Dermawan. Ini ada yang mau saya berikan buat gereja dan Apa buat ini puji Tuhan, pekerjaan terima Tuhan kasih. Ada apa Pak Dermawan? Nggak usah repot-repot. Ada apa? Kenapa kok tiba-tiba memberi seperti ini? Saya ingin memberikan berkat buat Bapak Pendeta. Amin, puji Tuhan. Tahu aja Pak Dermawan, saya baru ada aja. Gimana? Ini Pak, boleh minta nama rekeningnya Pak? Kebetulan saya enggak punya rekening Pak Dermawan. Tunai saja. Oh, kalau tunai nanti Pak, sebentar. Oh, iya, nanti tak Namaku Ferdi. Rumah LST. Mobilku banyak, harta melimpah. Pak Ferdi. Bos eksekutif. Oh, Pak. Rencana mau ke rumah Pak Pendeta ya? Kayaknya Pak Ferdi itu kan nggak salah. Iya, udah lama ya Pak. Halo Pak. Pak Ferdi ini mantan Siapa? legend ini. Purnawirawan dia Pak itu. Dermawan. Pak Ferdi Pak? Pak Dermawan Pak. Pengusaha sukses. Orang kaya Pak? Sama, Dermawan Pak. Bintang 3. Pensiunan? Cincinnya 3 Pak. Bintang 3, cincin 3 Pak. Terima Ada kasih, apa ini Pak Don. Ferdi? Ada apa Pak Ferdi? Ya, saya datang ke sini Pak. Ini saya mau minta terima kasih kepada Bapak. Saya mau memberikan mobil kepada Bapak. Amin, puji Tuhan. Ini ada. Ferrari. Bentar. Ada yang datang lagi. Error Mas. Ini Pak. Jemaat Waduh, saya. peneliti. Ilmuwan Error Mas. Iya ini penemu ini. Pak Dermawan Pak. Semua media sosial. Pak Elormas. Salam kenal Pak. Pak Ferdi. Saya mau memberikan sesuatu yang lebih spesial. Puji Tuhan ada lagi yang Masih mau ada, beri kepada Pak. saya. Pak, saya sekarang sudah menemukan Pak. Bagaimana cara menggandakan jemaat Pak. Biasa Tiap aja. minggu bertambah-tambah Pak. Puji Tuhan ini biasanya itu. Bentar. Bentar Pak. Biasanya temuan itu menggandakan uang. Ini menggandakan jemaat. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Ini Siapa? out of the box ini. Luar Ini biasa ini. perlu Luar biasa. dipelajari Pak. Perlu untuk dipelajari. Pak Elormas. Duit mah banyak Pak. Iya, ini mau bagi-bagi berkat buat Sama Pak, sama. gembala sidang sama jemaah. Oh ini Mukidi datang. Ya, selamat. Pak Dermawan Pak. Pak Ferdi Pak. Kamu Kidi. Betul Pak. Anak kemarin sore. Betul Pak. Tidak punya pengalaman. Betul. Pak, sedikit berkat dari Tuhan. Terima kasih. Tahu aja Mukidi saya senang kopi. Waduh. Puji Tuhan banyak ini Pak Mukidi kasih ini. Pak, yang bener aja Pak, kopi. Pak Dermawan.
kasih uang buat Bapak Pendeta. Luar biasa sekali Iya. Pak Darmawan. Pak Mukidi kepriwe toh Pak? Begitu saja. Pak Mukidi, Ya, saya sudah menemukan cara bagaimana menggandakan jemaat. luar biasa. Setiap minggu jemaat nanti yang datang kan bertambah-tambah. Berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kali ganda. Luar Itu biasa Pak berkat Error. penemuan saya, Pak. Wah, Luar biasa, luar biasa. Pak, ini aja pemberiannya Pak. Iya, hanya itu saja yang saya bisa berikan Pak. Kalau saya Pak pemberiannya mobil. Luar biasa. Harga 1 miliar, Ferrari lagi. Luar biasa. Orang kaya Pak. Wah, luar biasa. Udah, jangan seperti itu bapak-bapak, jangan. Udah, cukup. Semua pemberian bapak-bapak sekalian saya terima. Jadi jangan diolok-olok pemberian Pak Mukidi ya. Yang terbesar, yang terbaik itu bukan karena jumlahnya, bukan karena banyaknya, bukan karena tidak terhitungnya. Ya. Yang terbaik dan terbesar itu kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan Allah sendiri. Ya. Karena apa, Bapak-bapak? Tuhan Allah sudah memberikan yang tidak bisa dihitung. Saya sampai tidak bisa menyebut karena saking besarnya ya, tidak bisa dihitung. Tak terhingga. Ya, Dia memberikan anaknya untuk kita. Jadi kita mau beri apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, kita tidak akan bisa menandingi pemberian Tuhan. Ya, sama halnya ini. Jangan pernah kita menghina pemberian orang. Kita tidak akan pernah bisa menandingi pemberian Tuhan. Tapi jangan, ini tetap saya terima, tenang aja, tetap saya terima. Ya, semua pemberian Bapak itu tetap saya terima. Nah, kebetulan ini kita mau ibadah, ya. Waktunya ibadah, kita datang, kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Silakan, ayo kita masuk. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lahir untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saja untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seorang anak lahir
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan dunia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap syukur kami kepadamu. Naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Sambutlah Yesus, sambutlah kedatangannya, sambutlah Tuhan, sambutlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Baba kami naikkan syukur kami padamu Tuhan, karena segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. 上不来。
dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk menyambut kedatangan dalam hati kami Tuhan. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, amin. Tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau ku puja. Kasihkan buat hamba-Nya. Ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau ku puja. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Amin. Engkaulah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yes. King of King. Kami adalah hamba-hamba Allah. Tidak lain daripada berasal dari debu dan tanah yang tidak punya arti apa-apa. Tetapi Engkau menghembuskan napas kehidupan kepada kami sehingga kami menjadi makhluk yang hidup. Dan ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau begitu besar mengaruniakan anak-Mu yang tunggal menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dan dengan dasar itu Tuhan, kami layak memanggil Engkau Aba Bapa, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kalau pada sore hari ini kami di gereja Tuhan yang begitu indah ini Tuhan, mau merayakan hari kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia, secara khusus Engkau lahir di dalam hati kami Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, lahir dalam diri kami, ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkannya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita sama-sama orang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Wow, luar biasa. Shalom semua. Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya sedikit grogi nih saudara-saudara. Karena petinggi-petinggi saya ada di sini semua ternyata. Saya begitu tadi masuk ruangan, saya disuruh duduk di depan. Senior saya ada di sini. Saya berpikir saya mau khotbah apa ya. Persiapannya sih ada gitu ya, tapi seniornya ada di sini. Tapi Tuhan tolong saya. Amin saudara. Ya. Masalahnya yang di deretan sini petinggi-petinggi saya semua ini saudara. Di deretan kedua
apalagi ya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh badan pengurus atau majelis gereja dan sidang-sidang jemaat Tuhan yang mengizinkan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu. Dan terima kasih buat kehadiran kita semua, khususnya Bapak Gembala Emeritus, ya Emeritus namanya kalau udah begini nih. Gembala senior kita dari Gereja Sidang Jemaat Allah Induk Grogol. Oke. Ada yang belum kenal dengan saya? Semua sudah terkenal ya? Baik, luar biasa ini. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Allah dengan tema yang sudah disampaikan oleh MC tadi adalah pemberian terbesar ya. Jadi saya tampilkan gambarnya di sini saudara-saudara, yang umum kalau Natal itu ada Sinterklas gitu kan. Dan luar biasa tadi pramen singkatnya itu saudara, semua bawa kado-kado saudara-saudara ya. Ada yang bawa Ferrari, luar biasa ini Pak. Iya, dahsyat ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar pramen gitu ya. Dan kita dengarkan wujud nyata dalam beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan ini nubuatan Ferrari sampai di fajar. Itu ya Ibu Gembala ya. Iya saudara-saudara. Ya ini bukan sekedar ngomong kosong, karena saya juga cabang dari Gereja Grogol awalnya saudara-saudara, walaupun saya cepat dimandirikan beliau itu, walaupun awalnya sedikit kelepar-kelepar, tapi ya puji Tuhan, Tuhan tolong. Dan kalau tadi ditawarkan Ferrari sebagai hadiah, saya hanya bukan hanya ditawarkan sebetulnya. Pak Gembala saya butuh fotokopi KTP katanya. Ini tentang mobil loh ya. Cerita mobil ini saudara-saudara. Bukan jadi kebanggaan sebetulnya, tapi saya merasa ini pemberian juga buat saya. Waktu itu saya diminta fotokopi KTP saudara-saudara. Saya pikir buat apa gitu ya. Enggak apa-apalah fotokopi KTP pendeta diminta, dikasihkan fotokopi ya. Tapi seminggu kemudian saudara-saudara saya diantar mobil Innova yang parkir di depan tadi. Berikan semua hanya Tuhan. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar pramen atau drama singkat. Bisa diwujudkan loh. Ya tolong yang bawa Ferrari tadi wujudkan itu. Ini tantangan loh, karena kita sedang berbicara tentang pemberian terbesar, ya kan? Terbesar itu berarti di luar akal pikiran kita. Saya juga nggak berpikir sementara saya dapat seperti itu, karena sebelumnya saya juga dikasih ya Pak cukup lah gitu ya. Karena memang modal pendeta itu ada makan dan minum cukup, kan begitu kan. Tapi kalau diberikan lagi cukup lagi, lebih cukup, puji Tuhan. Nah, Sinterklas biasanya dalam drama-drama Natal ditampilkan untuk membawa hadiah-hadiah. Walaupun pada umumnya diberikan kepada anak-anak. Tetapi saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kita adalah anak-anak Allah? Yang setuju katakan? Amin. Kita semua anak Allah dan kita boleh menerima hadiah pemberian-pemberian secara cuma-cuma. Terutama keselamatan kita diberikan dengan cuma-cuma. Dan teks yang diberikan kepada kita hari ini adalah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Bunyinya seperti ini. Bisa terbaca, kalau tidak dibaca saya pikir ini ayat hafalan. Betul ya? Ada yang sudah hafal atau saya matikan dulu? Hafal? Hafal ya, tapi membantu siapa tahu ada yang agak lupa-lupa. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah Trinitas kita baca 3 kali. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita katakan shalom. 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 Shalom.
Selamat hari Natal bagi kita sekalian. Shalom itu artinya adalah damai sejahtera. Dan Alkitab mencatat setiap Anda masuk ke rumah orang, sebelum masuk dibuka pintunya katakan shalom. Dan saya berharap setiap kita ketemu orang percaya di gereja juga katakan shalom. Damai sejahtera bagi Anda, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Apalagi dalam suasana Natal, saudara-saudara. Katakan shalom kepada orang-orang di sekitar kita. Shalom kepada tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang pemberian atau kado, itu sesungguhnya bisa diterima oleh orang-orang yang mungkin tidak layak menerima. Ya. Tadi malam saya berkhotbah di satu gereja. Saya sangat bersyukur saudara karena mereka menampilkan orang-orang jalanan. Cabang kita juga. Tadi malam saya khotbah di Tante Linda. Ya. Mereka menampilkan orang-orang jalanan. Ya. Lalu mereka memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Saya tersentuh sekali saudara-saudara. Mereka ini sebetulnya siapa ya? Tidak layak menerima. Tetapi kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak layak. Dan keselamatan sesungguhnya yang diberikan Tuhan kepada kita, siapa kita? Dalam doa tadi saya katakan bahwa kita adalah terbuat daripada debu dan tanah yang tidak punya arti apa-apa. Tetapi Tuhan menghembuskan napas kehidupan kepada kita. Lalu kita menjadi makhluk yang bernapas. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan datang menyelamatkan kita. Sebetulnya kita siapa gitu ya. Kalau sampai hari ini saya ada saudara-saudara, saya sering berkata kepada Tuhan, who am I? Siapa saya ini? Ya. Tadi pagi saya khotbah di sekitar ini juga saudara-saudara. Ya, kalau itu sih masih social distancing. Saya nggak tahu kenapa sampai social distancing gitu ya. Jarak-jarak tempat duduknya. Jadi kami muji Tuhan itu sampai lompat-lompat. Lalu saya bilang karena khotbahnya pujian penyembahan gitu ya. Kita semua berlompat dan bersorak. Kenapa kita memuji dan bersorak? Karena Tuhan yang lebih tinggi, kita yang paling rendah. Tuhan adalah Raja, kita adalah hamba. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari Tuhan itu tinggi di atas segala-galanya, kita adalah hamba-hambanya, sesungguhnya kita tidak layak menerima anugerah itu. Tetapi diberikan kepada kita. Itulah yang disebut dengan pemberian terbesar. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Teks ini saudara-saudara, kalau kita baca dari awal, dari Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Saya mulai ayat 13 saja. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dia posisinya di atas tetapi Dia turun ke bumi. Ada satu ilustrasi yang menggambarkan ini saudara-saudara. Kalau kita mau semut itu mau diselamatkan, harus ada yang serupa dengan semut. Kenapa Tuhan turun dari surga, jadi manusia, dilahirkan di tempat yang hina di kandang domba di Bethlehem, supaya kita yang berdosa ini bisa diselamatkan. Kalau Allah itu tetap bertahta di surga, Dia tidak pernah turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Kita tetap hamba dosa. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Dia ada di surga tetapi Dia turun ke bumi. Lalu kita yang berdosa. Di bumi itu artinya orang berdosa. Ya kan? Upah dosa adalah maut. Jadi semua kita sudah berdosa, tetapi Kristus datang menyelamatkan kita sebagai orang-orang tebusannya. Ayat 14 berkata seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Perhatikan ini, kenapa Dia ditinggikan? Karena kita orang rendahan. Dan sesungguhnya tidak ada perlu dibanggakan dalam hidup saudara-saudara.
Amin. Ya. Nanti ada slide untuk itu. Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Harus percaya kepada dia baru ada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan kita bagaimana Kristus datang membawa hadiah terbesar kepada kita. Seringkali dalam suasana Natal, saudara, kalau tidak ada baju baru, kayaknya belum ada pemberian. Itu ya. Saya ini tadinya perutnya agak maju sedikit, saudara-saudara. Tadinya. Tapi jemaat-jemaat yang kami layani itu baik-baik. Dikasih baju yang pres-pres. Lalu si mami bilang, Pi itu perut dikurangi supaya baju yang dikasih itu papi pakai dan dilihat mereka senang. Oh gitu ya. Akhirnya saudara-saudara mau tidak mau saya harus lari pagi kurang lebih 10 kilometer. Perut mulai turun saudara-saudara. Baju pemberian orang itu saya pakai pas. Baru mereka lihat. Pak Gem, saya foto dulu. Ternyata dia yang kasih, saudara-saudara. Kadang-kadang diletakin di meja, saya nggak tahu siapa yang kasih. Itu kan. Baru dia foto seperti itu. Oh, baru saya tahu. Yang ngasih itu rupanya dia. Taruh di meja. Siapa tahu Ferrari besok diantar, Bu. Kira-kira. Siapa tahu, ya kan. Pemberian-pemberian Tuhan yang kita terima. Sesungguhnya kita tidak layak terima. Karena siapa kita? Tadinya kita adalah hamba dosa. Tetapi diselamatkan oleh anugerahnya. Oleh kebesaran kasihnya kepada kita. Jadi jangan seorang pun di antara kita. Kalau tidak dapat kado Natal. Tersinggung. Kalau tidak dapat baju baru. Ngambek. Sebetulnya waktu Natalan. Yang kita perlu kasih kado siapa sih? Halo Bapak Ibu, kalau Natalan itu yang perlu dikasih kado siapa? Kadonya apa? Persembahkanlah tubuhmu. Lanjut. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, ketika Yesus berulang tahun, kita membawa hidup kita. Bukannya kita terima baju baru, walaupun itu penting. Ya. Kita persembahkan seluruh kehidupan kita. Terima kasih buat tim pemuji, suaranya bagus-bagus. Apalagi pemain drumnya mantap, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk beliau ini. Dahsyat gitu. Iya benar, ini satu pujian buat Anda. Tapi biarlah kemuliaan untuk Tuhan. Tapi paling tidak talenta itu dihargai Tuhan. Iya. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai hadiah karena kita telah diselamatkan. Seorang pelari ketika dia sampai di garis finish, dia pasti dapat hadiah. Karena dia sudah berusaha. Sekarang Kristus telah menyelamatkan kita. Apa yang harus kita persembahkan kepada dia? Selain daripada tubuh, jiwa, dan roh kita. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bisa ini slide hidupkan? Belum. Kalau nggak masuk ini diklik aja, oke. Belum juga, diklik aja. Lanjut. Oke, yang tadi dulu, jangan ini, mundur. Oke, ini bisa kebaca ya. Ayat tadi sebetulnya kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Perhatikan tulisan yang saya buat warna merah. Setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau saya tampilkan ayat ini, saudara, saya ganti nama saya. Woi, sombong amat itu pendeta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya pendeta Effendi Sinurat. Kalau ayat ini tertulis di Alkitab, kira-kira Pak Gem keberatan? Pasti keberatan. Berarti you nggak termasuk di situ. Oh iya. Tapi Tuhan kita luar biasa, tidak dicantumkan nama itu di situ. Berarti nama Bapak Ibu ada di situ. Yang setuju katakan? Puji Tuhan, nama ini tidak dicantumkan. Walaupun saya termasuk di dalamnya orang percaya itu. Tetapi syukur alhamdulillah, nama ini tidak tercantum di Alkitab. Ditulis seperti ini. Melainkan tulisannya adalah setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti saudara percaya masuk kategori di situ. Saudara percaya masuk kategori di situ. Saudara yang percaya ada di situ. Jadi ini tidak diskriminasi hanya kepada satu nama. Kalaupun nama ini muncul saudara di Alkitab, saya bisa keberatan. Kenapa? Kemungkinan ada Effendi Sinurat yang lain. Tetapi yang lahir tanggal nggak sebut tanggal lahir, nanti dapat kado lagi. Ya, walaupun ada yang tahu tanggal lahirnya. Tapi kalau ada nama ini muncul di tulisan Alkitab, belum tentu saya. Karena nomor induknya beda. Bukankah ada di Indonesia nama ini juga? Misalnya Effendi Gosali misalnya, tapi Gosalinya beda kan dengan Sinurat. Tapi saya mau menampilkan begini saudara, supaya saudara yakin, oh iya berarti tidak hanya orang tertentu yang ada di situ, tetapi setiap orang yang percaya. Katakan sama-sama dengan saya, setiap orang yang percaya. Kok lemah suaranya ya? Katakan dengan saya sama-sama, setiap orang yang percaya. Iya, termasuk saudara. Saudara yakin diselamatkan? Yesus memberikan, Allah Bapa memberikan hadiah buat saudara. Yesus Kristus diberikan bukan hanya kepada personal. Termasuk kepada Anda-Anda. Ya, syukur tidak nama saya dicantum di situ, Pak. Kalau enggak Bapak enggak termasuk. Iya. Ketika saya gumuli, kenapa Tuhan tidak nama saya langsung ditulis? Kenapa tidak nama Abraham saja yang ditulis? Lalu saya gumuli saudara, saya cari terjemahan-terjemahan lain. Saya buka ensiklopedia, saya tafsir dari bahasa aslinya. Tuhan katakan dengan jelas, sesungguhnya yang aku maksud adalah siapapun yang mau terima dengan aku, dia boleh menerima hidup yang kekal. Itu. Jadi pemberian yang diberikan Tuhan bukan kepada orang-orang tertentu. Bukan hanya orang Israel saja. Walaupun mereka disebut bangsa pilihan. Setiap orang yang percaya, termasuk orang Indonesia yang sampai di pelosok sekalipun. Termasuk Effendi Sinurat yang datang dari kampung sana. Kalau dilihat di Google Map mungkin kampung saya tidak ada di situ. Saking desa banget. Masih kelihatan saya orang desa kan? Udah gak kelihatan? Oh iya, puji Tuhan lah. Padahal kalau dilihat di Google Map, nama kampung kami tidak muncul. Saking deso banget. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Banyak orang berpikir diselamatkan oleh karena sedekah. Banyak orang berpikir diselamatkan dengan pemberian-pemberian yang besar. Saya kan sudah bangun gereja. Kalau
you nggak dukung gua, nggak support gua, kalau you nggak hormati gua angkat tiang gereja ini, bawalah. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang boleh mengganggu gugat. Kenapa? Karena disebutkan kasih karunia kamu terima bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau hari ini kita ada seperti ini adalah pemberian Allah. Apa yang kita terima itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan dasar itulah ketika Pak Gem menyetujui saya merintis gereja pada tahun 2006, Bapak Ibu. Saya dipanggil oleh gembala dan majelis, ibu akan merintis. Saya dikasih motor Win dulu sama beliau untuk keliling-keliling. Hampir seluruh Bekasi, hampir sebagian besar Depok, Tangerang, sampai ke Rangkas, sekeliling saudara-saudara. Untuk mau merintis gereja. Saya terletak di daerah Polres. Lalu saya ajak Pak Gam, ini ada rumah di kontrak dan boleh dijual. Tapi beliau bilang, kita kontrak dulu ya Fen ya. Saya bilang, gak apa-apa Pak Gam, kita kontrak waktu itu. Dan masih ada beliau-beliau yang mendukung saya waktu itu. Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah pemberian Tuhan. Anugerah Allah semata-mata. Dan kalau sampai sekarang gereja Tuhan yang kami gembalakan itu bisa bertumbuh dengan luar biasa, itu adalah pemberian Tuhan. Makanya sejak awal ketika tahun 2006 saya diizinkan merintis oleh Badan Pengurus Gereja Grogol. Saya berdoa dan saya berdoa puasa pada malam-malam saudara-saudara sampai malam. Lalu muncullah salah satu statement daripada Martin Luther King. Sola Gracia, artinya hanya oleh anugerah. Lalu begitu kami masuk merintis saudara, saya langsung tuliskan nama gereja kami. Gereja Sidang Jemaat Allah Sola Gracia, hanya oleh anugerah. Effendi siapa tidak ada, Effendi Sinura tidak ada apa-apanya. Dan saya tekankan kepada anak dan istri saya. Puji Tuhan anak saya dua-duanya udah bekerja saudara. Satu lulus dari BINUS, satu lulus dari Trisakti. Dan dua-dua sudah bekerja. Tapi saya bilang mereka berdua dan sama si Mami, ini semua pemberian Tuhan ya. Tidak ada yang perlu kita bangga-banggakan di sini. Ya, semua adalah anugerah Tuhan. Pemberian Allah semata-mata, bukan hasil usahamu kata Tuhan. Jadi kalau pemberian Tuhan, apa yang kita harus persembahkan? Persembahkanlah tubuhmu seperti tadi. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap waktu, setiap kesempatan, mau gereja kecil, mau gereja besar, mau satu orang pun, mau siang, mau malam, saya layani saudara-saudara. Karena saya pikir apa yang harus saya lakukan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang telepon jam 2 pagi saudara-saudara. Bapak Pendeta, ini sudah mau ditinggalkan saya. Udah dikumpulin baju sama koper-koper, udah mau kabur dia. Bagaimana ini? Saya bilang tunggu sebentar, saya akan meluncur ke sana. Tengah malam saya meluncur saudara-saudara. Begitu kita dua sapaat, istrinya peluk saya saudara-saudara. Terima kasih Pak Pendeta. Daripada saya dipeluk terus, saya panggil suami, saya tarik suaminya. Lalu mereka peluk-pelukan. Lo kamu peluk saya? Nah, damai saudara-saudara. Yang tadinya udah mau cerai, damai karena Tuhan. Amin. Iya. Saya lakukan itu sampai tengah malam saudara. Sampai jam 2 pagi. Karena apa? Saya tahu siapa saya. Saya ada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya persembahkan seluruh hidupku dan segala sesuatunya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Sola Gracia. Haleluya. Kadang-kadang macet ya. Oke, baik. Allah memberikan anak yang tunggal, anak satu-satunya. Saya punya anak 2 saudara-saudara. Ketika dia mau pergi ke luar negeri waktu itu saya bilang saya bergumul Tuhan, kalau bisa jangan ke luar negeri dong. Nanti dengan tinggal sendiri di rumah bagaimana. Tetapi Kristus, anak tunggal Allah, dia relakan saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kita manusia agak sulit melepaskan apa yang ada pada kita ya. Kalau mau jujur loh ya.
Kita mungkin punya 2 atau 3. Melepaskan satu aja kita susah. Saya katakan tadi anak saya 2. Salah satu waktu itu mau minta pergi ke Aussie, saudara-saudara. Saya berdoa kalau bisa Tuhan batalkan. Biarlah tetap sama-sama dengan kami. Kami satu sisi butuh bantu dia pelayanan di gereja. Satu sisi kami juga harus lihat muka dia tiap hari, Tuhan. Dan memang Tuhan dengarkan doa orang tua. Doa orang benar bilang dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Termasuk doa saya, sudah. Saya yakin itu dah. Kami butuh dia untuk bantu pelayanan. Kami juga mau lihat muka dia tiap hari ada di situ. Untuk melepaskan sesuatu, kadang-kadang kita sangat sulit, saudara. Sulit. Berat banget. Kita punya 2, 3, kadang-kadang untuk melepaskan satu aja sulit. Tetapi Allah Bapa punya anak tunggal satu-satunya diserahkan untuk keselamatan manusia. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasihnya, dia merelakan anak tunggal. Kalau anaknya 2 dikasih 1 mungkin masih alam-alam gitu. Tapi ini satu-satunya tunggal tetapi diserahkan. Begitu berharganya saudara-saudara di hadapan Tuhan. Makanya anak yang tunggal itu diserahkan untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita tidak menghargai pemberian yang luar biasa itu, pemberian terbesar dari Allah, yaitu anak tunggalnya itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi inisiatifnya Allah sendiri. Dalam catatan saya sebut begini, saudara-saudara, pemberian Tuhan itu diberikan semua merupakan usaha, inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Berarti Allah yang punya inisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena kita membawa sesuatu. Atau mungkin seperti zaman perjanjian lama harus membawa burung terkukur, harus membawa domba. Tidak, saudara. Tetapi inisiatif, usaha Allah sendiri. Dia utus Kristus Yesus untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Dahsyat luar biasa. Kebesaran Tuhan oleh karena anugerahnya kita bisa diselamatkan. Dia kasih anaknya. Tetapi harus ada tindak lanjut manusia. Kita harus terima. Hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku, kata Tuhan. Tetapi kalau kita nggak mau terima, kita juga nggak dapat keselamatan itu. Untuk itu poin yang kedua saya mau bagikan kepada kita. Ketika Kristus diutus ke tengah-tengah dunia, apakah kita mau menerima keselamatan itu? Apakah kita mau beriman, aku terima Engkau Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam diriku. Jadi menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal dari setiap kita. Sia-sia pemberian Tuhan kalau kita tidak terima. Sama halnya misalnya Ibu Gembala kita tadi bilang, Pak Effendi ini ada air minum. Kalau air minum itu tidak saya terima, saya tidak akan segar. Sama saudara-saudara. Kristus diutus ke tengah-tengah dunia. Tapi kalau kita tidak mau menerima dengan iman, kalau kita tidak mau menerima dengan iman tentang keselamatan itu, kita tidak akan bisa masuk dalam hidup yang kekal. Saya tegaskan. Jangan sampai izinkan orang tua berkata, pilih agamamu. Setiap anak, pastikan engkau sebagai orang tua berkata, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kalau yang lain memilih Allahnya orang Amori, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan yang satu. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita beritakan itu, kita bina, kita didik mereka, kita muridkan mereka. Baru mereka akan menjadi murid yang bertumbuh dan menerima hidup yang kekal. Pemberian terbesar
Ketika kita terima, lalu kita diselamatkan dari hukuman yang kekal. Kita akan masuk dalam hidup yang kekal di surga. Sangat disayangkan kalau kita sudah puluhan tahun datang ke gereja, kita sudah membawa persembahan banyak kepada Tuhan, tetapi ada anggota keluarga kita yang tidak diselamatkan. Itu pergumulan saudara-saudara, dan setiap saya masuk ke rumah jemaat, lalu sebetulnya ketika di gereja kadang-kadang mereka bilang gini, Pak Pendeta bantu doa ya, tante saya itu aduh keras banget. Saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil tante, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah Tuhan akan selamatkan dia. Sampai ada cucunya pun dilarang dibaptis saudara waktu itu. Tapi puji Tuhan si tante juga diselamatkan. Akhirnya cucunya itu juga diserahkan kepada Tuhan dan dibaptis saudara-saudara. Saya kadang-kadang menangis di hadapan Tuhan, betapa besar kasih karuniamu. Engkau selamatkan mereka yang tadinya hidup binasa, tetapi sekarang mereka beroleh hidup yang kekal. Tantangan bagi kita atau pertanyaan kepada kita. Kita sudah menerima keselamatan. Semua saudara yang duduk di ruangan ini sudah terima Tuhan Yesus? Kalau ada di antara saudara yang masih ragu-ragu, pastikan hari ini engkau menerima hidup kekal itu daripada Tuhan. Pastikan itu. Sesudah itu saudara-saudara, minta kepada Tuhan agar bibir lidah kita memberitakan kabar baik itu kepada orang. Supaya mereka juga diselamatkan oleh Kristus Yesus. Itulah hadiah yang kita bawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran agar mereka diselamatkan. Dan mereka diselamatkan akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Satu saat kita akan berjumpa dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Mari kita semua bangkit berdiri saudara-saudara. Kita akan bacakan statement ini satu-satu. 1, 2, 3. Kita peroleh hidup yang kekal. Itulah pemberian terbesar. Kita memperoleh hidup kekal. Untuk itu kita perlu punya tantangan, orang lain juga diselamatkan untuk menerima hidup yang kekal. Kita tidak mau sendiri masuk surga saudara. Kita bawa orang-orang lain. Kita selamatkan. Tidak ada yang bisa masuk surga kalau tidak ada yang memberitahukan. Tidak ada yang bisa memberitahukan kalau mereka tidak diutus. Itu sebabnya saudara-saudara perlu kita pakai bibir lidah kita memberitakan kabar baik kepada Tuhan. Yang kedua, 1, 2, 3. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pakai bibir lidah kita. Ya, kalau ada talenta-talenta, karunia-karunia, pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membalas, mungkin kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi paling tidak ada sesuatu yang kita persembahkan untuk kebesaran nama Tuhan. Yang terakhir, 1, 2, 3. Beritakanlah Injil, selamatkanlah yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, khotbah ini tidak saya panjang lebarkan. Tetapi Tuhan telah memberikan hadiah terbesar, keselamatan masing-masing kepada kita. Tidak secara personal Effendi Sinurat yang diselamatkan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kita persembahkan hidup kita menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Dan kita tidak mau makan sendiri keselamatan itu. Tetapi kita bagikan kepada orang lain. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan Yesus gembala kami yang baik. Engkau telah menyampaikan isi hati Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berguna sebelumnya. Tetapi Kristus Yesus datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai hadiah terbesar bagi kami. Kami perlu Tuhan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Selain daripada itu Tuhan, pakailah bibir lidah kami menjadi pemberita Injil. Supaya orang lain diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Terutama anggota-anggota keluarga yang bersama-sama dengan kami di rumah kami. Pakai Ibu Gembala kami,
pakai badan pengurus gereja para majelis, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, urapilah Tuhan sehingga mereka menjadi corong pemberita Injil, sehingga gereja Tuhan ini akan bertambah-tambah jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan berkata amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, kami kembalikan kepada yang meneruskan. Terima kasih kepada Bapak Effendi untuk firman Tuhannya, sangat memberkati kami semua. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Kami mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mengundang Wakil Gembala Bapak Pendeta Rahmat untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Pendeta Sarmen Haloho, Ibu Nini Suliani, dan Bapak Jamal selaku majelis untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari GSJ Grogol, Bapak John Wen, silakan maju ke depan. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared, and the show fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. On your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Setelah kita semua mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan,
Masing-masing di tangan kita ada cahaya lampu, di mana mengingatkan kita kembali kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi terang, menjadi garam. Kita bersyukur buat pemberian Tuhan yang terbesar. Mari kita responi dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bercahaya, menjadi terang, menjadi garam. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui, mengagungkan nama Tuhan. Kami mengakui dan bersyukur di hadapan Allah buat pemberian terbesar, keselamatan, kehidupan yang kekal yang sudah kami terima bersama-sama. Terima kasih Bapa, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami terang-Mu. Kami tidak mau Tuhan menikmati sendiri keselamatan ini. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di mata Allah. Pakailah kami Allah. Pakailah kami semua Tuhan menjadi terang, menjadi saksi Allah. Melalui ucapan, sikap dan tindakan kami. Bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi tentang kuasa Tuhan. Tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Syukur bagimu Allah. Shina kana mikanalala shiharul kana makanalala. Inilah kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada saat ini, kami bersama-sama mengangkat iman kami di hadapan Tuhan. Kami siap dipakai oleh Engkau ya Allah. Kami bersedia Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menganugerahkan yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu Allah. Terimalah persembahan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a show tell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and God is born. Fall on your knees, oh hear the angel voices on down.
Amin. Silakan duduk bersama-sama. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan. Mohon kesediaannya Bapak Pendeta Sarmen untuk berdoa persembahan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami lewat acara Natal, khususnya lewat firman Tuhan. Betapa Engkau begitu ajaib dalam hidup kami, memberikan yang terbaik yang tidak dapat kami balas Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mempersiapkan apa yang sudah kami siapkan untuk kami persembahkan. Tidak seberapa Tuhan dibanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Tapi biarlah apa yang kami berikan ini menolong, membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Bapa. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sore hari ini, saya ajak untuk semua untuk bangkit berdiri. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Sorak pujimu ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Jehovah, Kau ku agungkan.
Mari kita mengagungkan Tuhan Yesus. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Manut sorak pujimu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujimu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujimu, aku agungkan. Oh Yehova, aku agungkan. Oh Yehova, aku agung. Oh Yehova, oh Yehova, aku agungkan. Sungguh Tuhan, yang ada di hati kami, kami senantiasa ingin mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami menginginkan di dalamnya ada pengagungan Tuhan. Di dalam apapun yang kami lakukan, sehingga hati Tuhan disukakan. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah perayaan Natal yang singkat ini. Kami lakukan dengan sangat-sangat terbatas. Namun kami percaya Tuhan, Engkau sudah memimpin dengan luar biasa. Sehingga perayaan Natal yang kami adakan hari ini berjalan dengan baik. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Dan juga hamba sebagai hamba Tuhan yang Kau tempatkan di tempat ini. Mohon berkat Tuhan terus atas jemaat Fajar Baru. Dan juga untuk para tamu undangan yang sudah hadir ikut serta merayakan perayaan Natal ini dengan penuh sukacita. Tuhanlah kiranya memberkati mereka. Mereka sudah datang dari tempat yang jauh. Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka damai sejahtera dan sukacita daripada Allah. Sebagai pemberian dalam perayaan Natal ini, karena sudah mendengar kebenaran daripada firman Allah. Kiranya roh sukacita daripada Allah terus melingkupi kami semua. Kami bersyukur buat para panitia yang sudah bekerja dengan baik. Tuhan, Engkau akan terus memberkati mereka. Para pengisi acara dan juga Tuhan pemimpin acara ibadah ini, mulai dari WL, pemain musik, singer, Asyel, dan juga multimedia. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau mengetahui, Engkau tahu lebih lagi apa yang kami rindukan Allah. Kami rindu senantiasa melekat dan melekat kepada Engkau. Diberkati dan diberkati oleh Allah. Dipakai dan dipakai oleh Allah. Dan nama Tuhan terus ada melekat di hati kami. Kemana dan kemanapun kami berjalan, dimanapun kami berada sebagai anak-anak Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan, di situ ada nama Allah yang kami saksikan, yang kami ceritakan, sehingga kami Tuhan melakukan yang terbaik dan menyukakan hati Tuhan, bersaksi tentang Allah yang ajaib, bersaksi tentang Allah yang hidup, bersaksi tentang Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini Allah dengan ucapan syukur karena berkat Tuhan tidak berhenti sampai sore ini. Karena berkat Tuhan akan terus berkesinambungan. Selama kami berharap percaya kepada Allah, berkat penyertaan Tuhan akan terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Allah, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya.
Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Biarlah roh damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga turun dalam hidupmu. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Sukacita daripada surga menyertai hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita udah berada di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara Door Prize dan terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Kami sebagai MC mewakili Panitia Natal mengucapkan Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bapak Ibu boleh memberikan salam ke kanan kirinya ya.